Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Setianingsih dari SMP Negeri 2 Pabelan, Kabupaten Semarang. Di sini saya akan melakukan aksi nyata dengan topik Kurikulum Merdeka. Menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Apakah kurikulum itu? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Ibaratnya, kurikulum itu jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Ada 4 komponen dalam kurikulum. 1. Tujuan. 2. Konten. 3. Metode atau cara. 4. Evaluasi. Apakah peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Bagaimana kurikulum yang baik? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya, di mana dapat kita optimalkan dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah karena ada isu kekinian, antara lain perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum perlu diadaptasi karena adanya perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, misalnya perkotaan, perkebunan, dan pantai. Perubahan terus terjadi di sekitar kita. Hal itulah yang menjadi alasan dari mengapa kurikulum dari pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Kurikulum dalam pembelajaran ada 5 prinsip. Antara lain, 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian murid. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Apakah capaian pembelajaran itu? Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun, sehingga murid dan guru punya waktu yang lebih leluasa untuk mengembangkan kompetensi dan memperdalam pemahaman. Capaian pembelajaran berfokus pada kompetensi inti dan konten esensial yang ingin dicapai. Capaian pembelajaran menggunakan teori belajar konstruktivisme, yaitu memandang bahwa belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru dan dilakukan sendiri oleh murid. Apakah kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Jangan lupa bahwa struktur pembelajaran pada kurikulum merdeka didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid. Dalam pelaksanaannya, masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Demikian tadi aksi nyata saya dengan topik Kurikulum Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.